You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Mari siapkan hatimu. Firman Tuhan berkata, "Aku naik ke surga, menyediakan tempat buatmu. Jika tempat itu sudah siap, aku akan kembali kepadamu." Mari siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur sore ini Tuhan, buat waktu yang baik yang Tuhan beri. Kami sadar kami tidak bisa bertemu muka dengan muka dengan saudara seiman kami. Tapi pertemuan bersama dengan Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau ada di gereja ini, Engkau juga ada atas rumah tangga kami. Hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan kami percaya sesuai dengan janji-Mu Tuhan, Engkau sudah menyediakan tempat buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan,
gereja ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami tetap percaya Allah menjamah dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah sore hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami semua merasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Bapak, sebentar kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu. Biarkan kami melompat, biarkan kami bersuka cita demi nama-Mu. Karena kami tahu Engkau ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Satu sukacita buat kami, satu kesenangan sorak-sorai buat kami. Satu hal yang pasti, kami sudah mempunyai tempat di surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-mujian Kau. Semua siap memuji Tuhan, katakan bersama. Amin. Mari kita katakan pujian kita. Diam mati bagiku, diam bangkit bagiku. Dia baik buat kita saudara, dan selama-lamanya Dia tetap Allah yang baik buat saudara dan saya. Mari saya keping hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, dunia mulai mengerti akan kasih. Kami sangat rindu dunia mulai merasakan kasih yang sama yang kami
Puji syukur kepada Tuhan kita bisa jumpa dalam ibadah online. Saya sapa saudara yang di rumah, mari kita siapkan hati untuk kita terima jamahan kuasa firman-Nya. Percayakan bahwa kenaikan Kristus Tuhan kita ke surga menjadikan satu pengharapan besar akan kelak adanya kebangkitan orang saleh. Kenaikan Kristus ke surga memberikan pesan bahwa kita kelak juga akan ikut naik ke surga. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau membahas tentang kenaikan Kristus ke surga, maka itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, di situ jelas dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka lalu terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jelas terangkatnya Yesus naik ke surga itu menunjuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mengapa? Karena di ayat ini jelas berkata bahwa ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini artinya menunjuk bahwa tempat surga, tempat Bapa, di situ juga ada Yesus. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi di situ ada Allah, ada Anak, di mana Ia bertakhta di dalam surga. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau membahas tentang kenaikan Kristus di surga, itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. Mari kita akan sama-sama meyakini bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan dan Raja berdasarkan standar ayat yang ada. Lalu ayat ini berbicara juga mengenai tentang hal-hal untuk apa ia ke surga. Jadi bukti pergi meninggalkan kita bukan untuk ia diam dan tidak mengerjakan apa-apa, tetapi ia pergi ke sana untuk melakukan tugas yang lain. Jadi ia pun terus bekerja dan bekerja sampai detik ini pun ia tetap bekerja. Bukan pergi untuk membiarkan kita sendiri dan tidak menyertai kita, tetapi ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, bagimu, bagi saudara dan saya. Saudara, tempat yang disediakan itu disebutnya adalah tempat yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan kekal. Tempat di mana Allah bertakhta dan Kristus juga ada, di mana engkau ada, Dia pun ada. Saudara, tempat untuk kita bisa sama-sama menikmati kebahagiaan kekal. Pertanyaannya, kapankah kita memperoleh tempat yang disediakan Allah? Artinya bahwa Ia sedang menyediakan, Ia terus menyediakan dan sudah ada tempat dan memberikan harapan untuk kita bisa mendiami. Kapan kita akan menempati itu? Seperti engkau menyaksikan Ia naik ke surga, aku naik ke surga, maka dengan seperti itu jugalah engkau akan melihat keangkatan gereja. Saudara, kita sekarang berada dalam pengharapan, yaitu pengharapan akan kedatangannya kembali untuk kedua kalinya, dan untuk menggenapi apa yang Ia katakan. Dan itu dikatakan kepada murid-muridnya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Ini nubuatan, saudara. Ini satu pesan pernyataan Tuhan yang belum terjadi, belum terlaksana, dan itu akan pasti terlaksana, bahwa aku akan pergi ke sana, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kepergiannya berarti sifatnya adalah sementara. Kepergiannya adalah untuk persiapan segala sesuatu sampai pada masanya di mana akan terjadi masa keangkatan gereja. Dia akan datang kembali dan menjemput kita, supaya di mana ia ada, di situ pun kita ada. Itu gunanya. Untuk apa ia naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita dan untuk membawa kita ada di sana bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Ya, itu yang pertama. Makna yang kedua, untuk apa sih ia datang kalau harus naik ke surga? Makna yang kedua, untuk apa ia harus naik ke surga, yaitu dimana untuk mengutus rohnya, roh kudusnya, untuk turun datang menolong kita orang percaya. Jadi saudara, bukan hanya sebatas fisik keberadaan Yesus saja menolong kita umat manusia. Kalau selagi Kristus Allah menjadi Yesus di dalam dunia ini dan ia menolong manusia, maka pertolongannya itu terbatas. Jika Yesus ada di Israel, maka pertolongannya hanya bagi orang Israel dan tidak ada di tempat lain. Karena poin itu adalah di mana ia sedang menjelma menjadi manusia, mengemban misi penyelamatan. Nah, kenapa ia harus pergi ke sana? Untuk mengutus Roh Kudusnya menyertai kita, dan penyertaannya itu jadi tidak ada batas, tanpa batas. Saudara, jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia ini, di dalam itu artinya saudara, maka kita dibiarkan sendiri tanpa berjuang tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi nyatanya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya turun. Itu artinya bahwa khusus bagi kita orang percaya, Tuhan sertai kita oleh Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus itu akan menjadi penolong menyertai kita sampai kesudahan Allah. Dikatakan bahwa Roh itu akan bermanifest, Roh itu akan terus menunjukkan kuasanya menyertai kita hingga akhir zaman. Ini bisa menjadi aspek yang luas yang kita akan lihat betapa besarnya karya Roh Kudus. Lalu karya apa yang dikerjakan di dalam diri kita oleh Roh Kudus akan lebih besar dan dahsyat. Dampaknya amat besar, faedahnya buat kita sekalian. Roh itu bisa mempertobatkan kita, menginsafkan kita dari kesalahan dan pelanggaran kita. Roh itu menghibur kita. Roh itu menyertai kita, mengingatkan akan segala pelanggaran kita, dan banyak lagi saudara. Itu berbicara tentang karya Roh Kudus. Karenanya diharapkan setelah ibadah kenaikan Kristus ke surga, maka akan ada 10 hari Pentakosta. Mereka berharap supaya Roh Kudus itu bukan hanya tinggal di muka bumi ini, tapi berdiam di dalam hatinya. Mereka bertekun menanti janji Bapa untuk dipenuhinya mereka dengan Roh Kudus. Tanda orang itu dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu dengan berglosolalia, berkata-kata dalam bahasa lidah. Tapi saudara sekalian, poin lain yang saya membahas kepada saudara tentang kenaikan Kristus yang ke surga adalah menjadikan juru syafaat, menjadi pendoa atas kita, menjadi pendoa syafaat. Saudara, mungkin kita akan berpikir, kalau cuma menjadi pendoa syafaat, ngapain harus naik ke surga? Gitu kan? Kan di bumi juga bisa berdoa syafaat. Itu artinya saudara, bahwa Yesus akan terus tetap berdoa. Walaupun ia ada di bumi saat ia mengemban misi, bahkan sampai hingga ia ada di surga pun tetap berdoa. Sampai kapan ia berhenti berdoa menjadi pendoa syafaat atas kita? Sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi pernyataan yang dimaksud di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, coba kita baca dulu deh, Ibrani pasal 7. Karena itu ia juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang
yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia harus senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi seorang juru syafaat itu bukan periodik atau temporary saat dia di dunia jadi juru syafaat, tidak. Ini pesannya adalah ia tetap menjadi juru syafaat atas kita demi keselamatan kita sekalian. Jadi itu artinya bahwa Yesus memerintah di bumi dan di surga. Itu juga memberikan makna bahwa Ia juga adalah Allah yang senantiasa menjadi juru syafaat bagi kita sekalian. Luar biasa bukan? Yesus tetap menjadi pendoa syafaat. Saat Ia di bumi, Dia menjadi pendoa syafaat. Setiap waktu pagi-pagi benar Dia mengasingkan diri dan Dia berdoa dan berdoa syafaat. Ia pernah menangisi kota Yerusalem dalam konteks doa, maka kita tahu bahwa Ia sangat memiliki rasa kasihan dan iba kepada satu bangsa. Ia juga berdoa senantiasa bagi kita sekalian, dan sampai detik ini pun, kendati Ia sudah di surga, Ia tetap menjadi juru syafaat atas kita. Bapak Ibu saudara sekalian, biar lewat kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan pesan bahwa percaya kepada Yesus adalah sesuatu yang sangat mendatangkan keuntungan besar. Karena ada jaminan keselamatan, ada jaminan surga, tempat yang baka yang Tuhan berikan, ada kekekalan, dan kita akan bersama berjumpa dengan Dia dalam pertemuan di surga yang baka, di mana Ia ada, kita pun akan berada. Dan kendati dalam pengharapan penantian itu Dia terus berdoa buat kita supaya satu kali kelak apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan, dan akan akan menjadi milik kita. Percayalah, pengharapan orang kudus adalah di mana kita akan berjumpa dengan Kristus. Dan lewat proses itulah saudara, maka kita akan mengalami perjumpaan. Engkau tidak akan bisa sampai ke surga tanpa melalui Yesus, bukan? Ya. Lalu engkau tidak akan bisa sampai ke surga kalau Yesus belum sampai ke sana. Tidak ada orang yang bisa membawa engkau sampai ke surga kalau orang itu atau ia yang pernah ke surga. Saudara, ia adalah jaminan membawa kita untuk kepada keselamatan kekal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, makna besar dalam kenaikan Kristus ke surga. Kita tidak perlu merasa kehilangan oleh Yesus yang telah naik ke surga, karena Ia menyediakan tempat bagi kita, dan karena Ia juga menjadi juru syafaat atas kita. Nah, pesan yang paling utama bahwa Ia yang naik ke surga dan kembali ke dunia menjemput kita dan mengangkat kita kembali ke surga, dan di mana Ia ada kita juga berada di sana. Ia itu bukan manusia sembarangan, tetapi Ia adalah Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang bisa membawa kita naik ke surga dan menerima keselamatan. Jadi Dia adalah Tuhan, Dia juga adalah Raja. Dia memerintah, karena di tempat itu adalah tempat takhta kerajaan Allah Bapa di surga. Berarti saudara, pesannya 4 hari ini, mari kita jadikan itu makna kenaikan Kristus. Aku menyembah Yesus yang adalah Allah dan Tuhan kami. Aku bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu bekerja sampai sekarang, yang menjadi pendoa syafaat atasku baik saat Ia masih hidup di bumi maupun di surga. Dan aku berterima kasih buat karyanya yang agung, dan sampai sekarang Ia tetap mengasihi aku. Ia ada di surga menyediakan tempat bagiku, dan tempat itu tidak akan pernah dibiarkannya kosong, dan tempat itu akan pasti dihuni oleh orang-orang yang dikasihinya. Dan kami mengimani, kita sekalian mengimani bahwa satu kali kelak Dia akan kembali datang, seperti kita menyaksikan Ia naik ke surga. Maka seperti itulah hari keangkatan gereja. Dan saya percaya satu kali kelak memberi pengharapan yang pasti dan keyakinan penuh bahwa kita juga akan naik ke surga. Tuhan Yesus berkati, kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa. Satu hal saja yang kita harus doakan adalah spirit hati yang mau menjadi pendoa syafaat. Boleh ada tertransfer dalam diri kita.
seperti spirit yang ada dalam diri Yesus yang selalu berdoa dan terus berkesinambungan. Berdoa syafaat bagi bangsa, bagi saudara-saudara yang belum diselamatkan. Karena pesan dicurahkannya Roh Kudus ketika ia naik ke surga, itu memberikan pesan yang paling utama adalah spirit penginjilan, memberitakan Injil kepada banyak orang dengan kuasa kudusnya, dan mendoakan orang-orang yang memerlukan keselamatan lewat doa syafaatmu, lewat air matamu, maka banyak jiwa dimenangkan. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat-Mu saat mereka di rumah beribadah online ini, taruh hati yang rindu untuk memenangkan jiwa. Ketika Roh-Mu diam di dalam kami, memenuhi kami, dengan kuasa itu kami akan diutus dan Tuhan akan menyertai kami. Sehingga Matius pasal yang ke-28 ayat yang 18-19 berbicara tentang amanat agung menjadi misi yang harus kami lakukan, bahwa kami diminta untuk pergi membawa orang jiwa datang kepada Tuhan, membaptis mereka dan melakukan apa yang Tuhan mau perintahkan, dan Tuhan akan menyertai kami sepanjang saat, sepanjang waktu sampai kesudahan alam. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pemberita Injil-Mu yang diurapi oleh kuasa kudus-Mu. Kami berterima kasih memiliki Allah yang ada dalam Kristus Yesus yang merupakan Tuhan dan Raja, dan kami kembalikan dengan rasa syukur. Biar lewat doa syafaat-Mu menyelamatkan kami, bangsa-bangsa dan seluruh dunia ini. Biarlah doa syafaat-Mu itu akan membawa kami menjadi spirit yang sama, memiliki spirit yang sama, untuk menjadi seperti Engkau yang selalu berdoa syafaat senantiasa. Dan kami percaya Tuhan, surga itu akan tidak kosong, tidak akan pernah kosong, dan akan banyak jiwa-jiwa akan masuk di dalamnya, sebab Engkau tidak kerja sia-sia. Dan salah satu bilangan orang yang ada di sana adalah kerinduan kami, kamilah yang akan menempati tempat itu. Mampukan kami untuk menggapai janji-Mu. Tolong mampukan kami, sertai kami sampai kami berjumpa di mana Engkau ada, di surga yang baka. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat firman yang diberkati oleh firman yang dikatakan amin. Yesus berkati. Shalom. Dan saya silakan para pengajar. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar sebelum kita selesaikan ibadah online ini, kita akan bersyafaat. Saya percaya 10 hari Pentakosta ada impartasi roh atas keluargamu. Roh yang sama bekerja atas gereja ini, dan roh yang sama juga Tuhan bekerja atas keluargamu. Imani itu bahwa akan ada kepenuhan roh atas keluargamu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada, saudara bisa mengalami itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu sudah menjelaskan kami bagaimana satu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di dalam satu sejarah. Kami melihat ada satu manusia yang naik ke surga. Ketika ada orang yang naik ke surga, dia bukan manusia biasa, dan kami meyakini Engkau adalah Tuhan yang mengatasi segala gravitasi. Engkau mampu naik ke surga, dan Engkau mampu juga turun dari surga. Engkau yang punya surga, Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satu orang pun bisa naik ke surga kalau bukan Dia yang mempunyai surga. Saat ini kami berdoa, Bapa, buat peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Aku berjanji bahwa Engkau akan datang kelak sama seperti Engkau terangkat ke surga. Bapa, jangan biarkan kami sendiri, jangan biarkan kami berlalu begitu saja, tetapi biarkan kami terus menikmati apa yang menjadi bagian kami, yaitu surga yang kekal, Tuhan.
Saatnya Tuhan, Bapa, kami berdoa buat 10 hari Pentakosta Tuhan, di mana yang Engkau janjikan, nantikan aku di Yerusalem. Dan ketika itu murid-murid selama 10 hari berdoa, dan ketika hari yang ke-10 terjadi satu goncangan yang hebat di loteng atas Yerusalem itu. Terjadi satu ledakan hebat di loteng atas Yerusalem, yaitu bahwa murid-murid menguasai bahasa-bahasa yang baru, berglosolalia, memiliki bahasa-bahasa roh yang dari surga yang tidak dimengerti oleh bangsanya sendiri Tuhan. Karenanya kami rindukan itu juga Tuhan. Tidak melihat ruang dan waktu, kapanpun itu bisa terjadi, dimanapun itu bisa terjadi. Karenanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dari mulai saat ini sampai 10 hari ke depan Tuhan, hamba-Mu berdoa, impartasi roh terjadi atas setiap keluarga yang menyaksikan pelayanan online gereja GSCA Karisma Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada transfer spirit yang baru, karena kami percaya bukan ruang atau waktu yang memisahkan kami, karena Roh Kudus tidak bisa dipisahkan oleh apapun, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karenanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan kuasa Roh Allah ketika hari ke-10 Pentakosta itu terjadi Tuhan. Kami percaya dan kami melihat dimanapun jemaat yang ada dan menyaksikan ibadah online ini Tuhan, akan terjadi perubahan, akan terjadi bahasa-bahasa yang baru, akan mengeluarkan satu bahasa-bahasa lidah, berglosolalia, dipenuhi dengan kuasa-kuasa yang tidak terbatas Tuhan. Kami berdoa untuk itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, karena bukan satu kemasan khotbah, bukan satu kemasan ibadah Tuhan, tetapi di dalamnya Roh Kudus yang turun dan menguasai hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya inilah yang akan terjadi pada setiap keluarga yang menyaksikan video ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar ibadah kami sudah selesai, Engkau terus yang akan memimpin setiap perjalanan langkah kaki kami dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah Tuhan sertai, di perjalanan Tuhan sertai, di tengah pekerjaan kami Tuhan sertai, dan dimanapun kami berada, satu ruang lingkup ada dalam kuasa perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, kami akan menerima berkat-Mu. Setiap kami melakukan hamba-Mu yang melayani di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan yang melakukan ibadah di rumah, mereka pasti berkati Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Allah, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi pesan, tetap setia terus sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah online mendatang. Karena setelah ini 10 hari ke depan kita akan terus melangsungkan ibadah doa pencurahan Roh Kudus 10 hari Pentakosta. Mari kita nantikan janji Bapa akan dicurahkannya Roh Kudusnya ke atas kita sampai kuasa itu memenuhi kita, dan kita akan disertai olehnya sampai semua. Tulis berkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kalian berada, kembali lagi di ibadah online GSCA Karisma. Untuk pengumuman, biasanya ibadah Pentakosta diadakan di gereja doa 10 hari. Tetapi karena dengan kondisi saat ini, maka ibadah akan dilaksanakan secara online. Selama 10 hari ke depan, kami akan mengirimkan video renungan untuk ibadah di rumah setiap hari jam 6 sore. Jadi jangan lewatkan video-video ibadah tersebut. Dan juga untuk persembahan bisa dikirimkan melalui rekening yang akan ditaruh di grup WhatsApp Jemaat Karisma. Tuhan Yesus memberkati.